Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeren Krismanto dengan NIM 2005 1204 028. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah internet. Namun sebelum kita masuk ke sejarah internet, kita harus tahu apa itu internet. Jadi apa itu internet? Apa itu internet? Sebenarnya ada banyak pembahasan mengenai apa itu internet yang dibahas oleh banyak ahli di seluruh dunia. Namun singkatnya, interconnection networking atau yang umum kita kenal sebagai internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung, yang fungsinya untuk melayani miliaran orang di seluruh dunia. Ya, jadi setelah kita mengetahui apa itu internet, kita bisa masuk ke sejarah internet. Jadi pada tahun 1957, ada satelit Rusia yang diluncurkan. Pada tahun itu, Rusia meluncurkan satelit buatan mereka. Satelit ini bernama Sputnik 1. Sputnik 1 ini diluncurkan di Cosmodrome Baikonur. Satelit ini membuat mereka memutuskan untuk memulai sebuah space race atau balapan ke angkasa untuk bersaing dengan Rusia. Ya, kemudian pada tahun 1958 sampai 1959 ada proyek ARPANET. Jadi pada tahun ini, Dewan Pertahanan Amerika Serikat mulai proyek ARPANET yang diyakini sebagai cikal bakal internet. Jaringan yang dikembangkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan militer sebagai bentuk persaingan AS terhadap Rusia. Nah, jadi pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET ini hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum dikenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Oke, kembali lagi ke timeline. Jadi pada tahun 1980 sampai 1993, kita akan membahas mengenai kelahiran internet yang sebenarnya. Oke, jadi kelahiran internet pada tahun 1980. Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1982, protokol TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum, disusul oleh penggunaan DNS atau Domain Name System pada tahun 1984. Oke. Selanjutnya pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Selanjutnya pada tahun 1990. Pada tahun 1990 ini, ARPANET dibubarkan. Namun internet masih terus berkembang pada saat itu. Pertamanya, layanan internet itu hanya tersedia berbasis teks. Nah, pada saat ini layanan berbasis grafis www mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Oke, kembali ke timeline. Sekarang kita akan membahas internet di Indonesia. Ya, pada tahun 1990, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Oke, jadi kalau membahas internet di Indonesia tidak bisa lepas dari warnet atau warung internet. Jelas, semua yang melihat video ini pasti mengenal apa itu warnet. Namun tidak jelas siapa yang pertama kali memulai layanan warung internet ini. Tapi bisa dilihat pada tahun keaktifannya itu sekitar tahun 1996 sampai 1998-an. Oke, next. Kemudian kita akan membahas tentang ISP atau Internet Service Provider di Indonesia. Internet Service Provider yang pertama kali ada di Indonesia adalah Intechnet yang mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Oke, kembali ke timeline. Sekarang kita akan membahas manfaat dan aplikasi internet. Ya, sebenarnya manfaat internet ini sangat banyak. Dan kalau dibahas semua, tentu saja waktu yang kita punya tidak akan mencukupi. Jadi, saya akan membahas yang paling berpengaruh bagi umat manusia atau kita semua. Jadi, pertama, internet itu dapat menghubungkan hampir seluruh dunia.
Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meski terpisah dalam jarak jauh. Nah, jadi dari penjelasan ini, manfaat internet yang pertama adalah konektivitas dan komunikasi. Kemudian yang kedua, internet mengandung berbagai informasi di dalamnya. Kita dapat mencari tahu tentang apapun hanya dengan mengetikkan apa yang ingin kita cari di browser kita. Dengan adanya hal ini, internet sangat membantu perkembangan dan penyebaran informasi, sehingga meningkatkan pengetahuan dan ilmu masyarakat dengan baik secara formal maupun non-formal. Nah, sekarang kita jika ingin belajar tentang apa-apa atau ingin mengerjakan tugas, kita hanya perlu searching di internet. Nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan hanya untuk mencari apa yang kita inginkan meskipun itu sangat kecil. Jadi dengan melihat penjelasan ini, maka manfaat internet yang kedua adalah membantu tentang penyebaran informasi. Kemudian yang ketiga, internet menyediakan alternatif serta mode baru dalam berbisnis. Masyarakat dapat dengan mudahnya berjual beli di dunia maya tanpa harus repot-repot bertemu untuk melakukan transaksi. Selain itu, banyak layanan yang mungkin kita membayar tagihan melalui internet. Nah, ini dampak yang mungkin paling bisa kita rasakan ya. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan belanja online atau internet shopping. Jadi sekarang ini sangat banyak platform-platform aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbelanja secara online. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dengan melihat penjelasan yang ketiga ini, maka manfaat internet yang ketiga yang saya jelaskan tadi adalah kesederhanaan. Jadi internet itu dapat mensimplifikasi atau menyederhanakan segala masalah yang ada, termasuk berbelanja tadi. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi internet. Pertama, internet dapat digunakan untuk SMS. Jadi SMS ini cikal bakalnya juga dari internet ya, short message service ini. Jadi SMS adalah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Jadi seperti kita telepon melalui WhatsApp itu ya. Kemudian chat. Chat ini yang pasti kita semua sudah tahu ya. Adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang maupun banyak orang secara online dan real time. Nah, kemudian ada WAP atau Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini hanya digunakan untuk website yang memiliki protokol yang sama. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip ke data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Jadi, seperti cloud ya, kita bisa mengupload sebuah file ke cloud, kemudian file itu dapat diakses oleh orang yang kita inginkan atau orang lain. Contohnya seperti Google Drive atau apa itu. Atau sistem-sistem lainnya yang bisa kita gunakan. Yang paling umum sih Google Drive ya. Jadi kemudian ada teleconference. Ialah seperti kita bertemu dengan orang lain tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Ya, kita setiap hari melakukan ini ya. Meeting online untuk kuliah atau sekolah dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak aplikasi internet di sini. Ini cuma 6, sebenarnya masih sangat banyak dan tidak akan mencukupi waktu kita untuk membahas semuanya. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.